Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali lagi untuk memulai pelajaran kita. Tetapi seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa sama-sama mengucapkan doa salam Maria. Kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, hari ini silahkan buka buku bupenamu halaman 81. Halaman 81 buku Bupena. Kita mulai dari muatan PPKN, menjelaskan aturan ketika meminjam barang orang lain. Menjelaskan aturan ketika kita meminjam barang orang lain, milik orang lain. Jadi ada juga aturannya saat kita meminjam milik orang lain. Mari kita baca bersama teks bacaan yang ada pada halaman 81. Kita baca bersama-sama, mari. 1, 2, 3, ya. Ketika bermain, terkadang kita meminjam mainan teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut aturan-aturan lain ketika meminjam barang orang lain. 1. Meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. 2. Berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. 3. Menjaga barang agar tidak rusak. 4. Mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Lalu yang kelima, berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Jadi itulah aturan-aturan saat kita meminjam barang orang lain. Jadi kalau anak ibu guru pernah pinjam mainan teman di rumah, jangan meminjamnya tidak permisi, jangan meminjamnya tanpa izin. Tarik aja dari tangannya, pinjam. Tidak, kalau kita meminjam berarti kita harus sopan, harus santun, harus minta izin dulu. Teman, aku bisa pinjam mainanmu? Itu kalau diizinkan. Kalau dibilang, oh boleh teman, kamu baru mengambil atau memainkannya, menggunakannya. Tapi kalau dibilang tidak, karena kita itu bukan barang kita, itu bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh sesuka hati, asal tarik, asal ambil, padahal itu bukan punya kita. Jadi kita harus minta izin terlebih dahulu sama pemiliknya. Ketika kita sudah dikasih meminjam, kita juga harus hati-hati menggunakan barangnya. Jangan sudah kita meminjam, kita rusakin lagi barangnya atau milik teman kita ini. Misalkan kita minjam mobil-mobilan sama teman kita, dikasih. Lalu kita buat rodanya patah. Atau kita buat pintu mobil mainannya itu rusak. Itu tidak baik, itu bukan perbuatan yang baik. Jadi kalau anak ibu guru pernah meminjam milik temannya, milik orang lain, yang pertama tadi harus meminta izin, yang kedua harus menggunakan barang itu dengan hati-hati. Kita harus menjaga barang itu agar tidak rusak. Lalu saat mengembalikannya, kita sudah selesai kita pakai, kita harus langsung mengembalikannya. Dan saat mengembalikannya kita harus mengucapkan terima kasih, karena kita sudah dikasih untuk meminjam atau memakainya. Jadi jangan pas mengembalikan, ini yang kupinjam itu, enggak. Dibilang terima kasih teman, terima kasih. Harus seperti itu ya sayangnya. Di bawahnya ayo berlatih. Di sana ada ayo berlatih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, apakah kamu pernah meminjam mainan temanmu? Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk meminjamnya? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan saat menggunakannya? 4, apa yang kamu lakukan setelah selesai menggunakannya? Lalu yang kelima di belakang ada di halaman 82, perhatikan gambar berikut.
Ada percakapan di sana, aku boleh pinjam bonekamu? Lalu dijawab sama kawannya, silahkan. Apakah perilaku anak pada gambar di samping sesuai dengan aturan menggunakan barang orang lain? Kita jawab bersama, oke? Kita jawab bersama, kita mulai dari nomor 1. Apakah kamu pernah meminjam mainan temanmu? Ibu rasa semua orang pernah meminjam mainan temannya. Ibu saja pernah meminjam mainan teman ibu guru. Jadi ibu jawab di sini, iya. Saya pernah meminjam mainan teman. Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk meminjamnya? Sama seperti yang tadi, saat kita meminjamnya kita minta izin terlebih dahulu. Meminta izin terlebih dahulu untuk meminjam barang tersebut. Lalu yang ketiga, apa yang kamu lakukan saat menggunakannya? Ada di aturan-aturan ini semua jawabannya sayang. Apa yang kamu lakukan saat menggunakan barangnya? Berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut, menjaganya agar tidak rusak. Lalu keempat, apa yang kamu lakukan setelah selesai menggunakannya? Setelah selesai menggunakannya, saya mengembalikannya dan mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya. Itu dia jawabannya. Lalu yang kelima, perhatikan gambar berikut. Tadi sudah kita baca ya teksnya ya, percakapannya. Apakah perilaku anak pada gambar di samping sesuai dengan aturan menggunakan barang orang lain? Padahal di sana belum ada dimainkan bonekanya ya, itu masih meminjam. Aku boleh pinjam bonekamu? Lalu dijawab sama kawannya, silakan. Tapi pertanyaannya di sana, apakah perilaku anak pada gambar di samping sesuai dengan aturan menggunakan barang orang lain? Jadi dari gambar di samping sebenarnya belum digunakan ya, belum kita lihat. Oh sudah sayang, sudah dipeluk bonekanya. Aku boleh pinjam bonekamu, silahkan. Jadi dia sudah memakai boneka tersebut, dia sudah memeluknya, berarti dia menggunakan barang tersebut dengan baik. Jadi apakah perilaku anak pada gambar di samping sesuai dengan aturan menggunakan barang orang lain? Iya. Jelaskan jawabanmu. Kenapa? Karena anak perempuan tersebut menggunakan barang temannya atau barang yang dia pinjam itu dengan baik. Dia menggunakannya dengan hati-hati, dia menggunakannya dengan baik agar boneka itu tidak rusak. Jadi untuk PPKN hari ini ibu minta anak ibu guru untuk menuliskan catatan tentang menjelaskan aturan ketika meminjam barang orang lain. Ini ya, anak ibu guru tolong tuliskan catatan ini sampai ini. Oke sayang? Silahkan ditulis catatannya untuk muatan PPKN. Sekarang kita lanjut muatan matematika. Lihat di sana ada di halaman 82. Pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Kalau yang kemarin kita sudah menyelesaikan masalah penjumlahan, hari ini kita mau menyelesaikan masalah pengurangan. Bagaimana pengurangan Bu Guru? Kalau sudah dibilang pengurangan berarti dikurangi, bukan ditambah lagi seperti yang lalu. Jadi kita mau belajar tentang pengurangan. Ingat kembali materi pengurangan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Hasil pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Penyelesaian kalimat matematika dari soal di atas adalah 45 dikurang 12. Agar lebih mudah mengerjakan, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Baik. Jadi mau itu penjumlahan, mau itu pengurangan, tetap ya sayang, yang harus kamu perhatikan itu pertama nilai tempatnya. Satuan harus tetap berada pada satuan untuk bersusun pendek, sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan. Mari ibu kasih contoh kepada anak ibu guru untuk masalah pengurangan ini. Perhatikan baik-baik. Oke, ibu kasih contoh, perhatikan baik-baik sayang. Kita masalah pengurangan dulu. Contoh.
Oke, perhatikan contoh nomor 1 Ibu buat sama seperti di buku dulu, 45. Kalimat matematikanya 45 dikurang 12 sama dengan titik-titik. Jadi dia tetap ya, kita tetap harus menyusun dengan cara bersusun pendek. Kita harus tetap memperhatikan nilai tempatnya. Satuan dan puluhan harus sejajar. 4 puluhan, 5 satuan dikurang dengan 1 puluhan, 2 satuan. Kita kurangkan. 5 dikurang 2, 5 dikurang 2, 5 dikurang 2, dimatikan 2, 1, 2. Berapa lagi tinggal? 3. 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, 4, matikan 1. Berapa lagi tinggal? 3. Jadi 45 dikurang 12 sama dengan 33. Ini jawabannya. Ibu kasih contoh kedua. Kita kasih contohnya 88 dikurang 18. Ini dia. Kita susun lagi. 8 puluhan, 8 satuan harus sejajar dengan 1 puluhan, 8 satuan. Kurangkan. 8 dikurang 8. 8. Ini dia 8. Ini 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikurang 8. Berapa lagi tinggal saya? 0. 8 dikurang 1. 8 dikurang 1. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini dia 7. Berarti 88 dikurang 18 sama dengan 70. Jadi begini cara menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Jadi anak ibu guru harus memperhatikan kalau soal penjumlahan itu berarti dia bertambah, semakin banyak bilangannya, semakin besar bilangannya. Tetapi kalau untuk pengurangan berarti dia semakin menurun, semakin kecil, semakin berkurang dia bilangannya. Jadi kalau penjumlahan dia berarti bertambah, kamu tambahkan 22 ditambah 4, 22 di mulut, 4 di jari. Setelah 22, 23, 24, 25, 26 dia bertambah ya, dia naik ke atas, bertambah dia. Jadi semakin besar bilangan tersebut. Tapi kalau dia pengurangan, misalkan 8 dikurang 1, 8 di mulut, 1 di tangan. Jadi dia turun sayang, menurun dia, berkurang semakin kecil. Sebelum 8 7, berarti 7. Jadi anak ibu guru harus memperhatikan kalau dia soalnya penjumlahan berarti bertambah, semakin besar bilangannya, bertambah dia. Tapi kalau dia pengurangan, bilangannya semakin kecil. 6 dikurang 4, 6 di mulut, 4 di tangan. 6 sebelum 6 5, 4, 3, 2. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi anak ibu guru harus bisa membedakan penjumlahan dan pengurangan. Karena kemarin juga kan kita sudah pernah menyebutkan bilangan 1 sampai 20, 20 sampai 99, kita sudah menuliskannya secara urut dan kebalikannya menurun. Seperti itu ya sayang ya. Jadi untuk tugas matematika silahkan kamu kerjakan soal yang ada pada halaman 83, ada di sana 6 soal. Ini dia. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Silahkan anak ibu guru kerjakan. Semua soal itu adalah soal pengurangan. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.